Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 9 tahun menjadi korban pembunuhan oleh keluarganya akibat ingin memiliki perhiasan emas yang dikenakan korban. Pelaku dengan sadis menggorok leher korban hingga korban meninggal dunia di lokasi perkebunan milik warga. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun ditemukan dalam kondisi tewas di lokasi perkebunan milik warga di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata korban dibunuh oleh seorang perempuan yang juga merupakan sepupu ibu korban. Korban diketahui bernama Tilva Azahra Mokoago yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan disertai mutilasi. Dan pelaku langsung pulang ke rumah untuk mandi dan sholat melewati jalan belakang. Kemudian pelaku bersama anaknya pergi ke toko emas Logam Jaya dan menjual perhiasan emas tersebut di toko emas Logam Jaya. Sebelumnya pada siang hari, korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya saat akan berkunjung ke rumah neneknya. Setelah dilakukan pencarian pada pukul 8 malam, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ditemukan, seluruh perhiasan yang dipakai korban telah hilang. Tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain dengan cara sesampainya di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan kemudian pelaku mendorong korban sampai terjatuh tertelungkup di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas dengan cara duduk di belakang korban sampai kedua tangan korban tertindih oleh pelaku sehingga korban susah bergerak. Kemudian pelaku menutup mulut korban dan menggorok leher korban dengan pisau dari samping kiri dan kanan. Usai korban ditemukan oleh warga, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Manado untuk dilakukan autopsi. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat jenazah Tilva Azahra tiba di rumah duka. Ayah korban tak pernah menyangka anaknya akan menjadi korban pembunuhan oleh sepupu ibunya yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Karena mungkin dia menghilangkan jejak, ya mungkin ya itu. Karena kalau dia mau hilang jejak kan dia melapor ke kita bahwa deket tante yang ambil pakai emas. Juga pelaku itu masih keluarga, Pak? Iya, sama itu DP laki, anak saudara sama itu di barang ke laki, anak saudara sama itu. Saat ini pelaku pembunuhan telah ditahan di Polres Bolang, Mongondo Timur. Pelaku pun terancam hukuman mati. Dari Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Oke, rekan-rekan. Untuk mengetahui kabar terkini dan kronologis kasus dibunuhnya siswa SD di Bolaang, Mongondo Timur, kami sudah terhubung dengan AKBP Sugeng Setio Budi, Kapolres Bolaang, Mongondo Timur. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Sugeng, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini sudah sampai mana, Pak, perkembangan kasus ini dan seperti apa kronologi sebenarnya? Proses sekarang sudah sampai ke tahap pemeriksaan saksi-saksi dan kita juga akan mengadakan istilahnya pemeriksaan kejiwaan karena terkait kejadian tersebut. Karena diragukan ibu tersebut mengidap seperti semacam psikopat gitu. Oke, dan ini kan masih menunggu hasil pemeriksaan kesehatan ya, Pak Kapolres ya. Kalau keterangan dari sejumlah saksi, apakah menguatkan soal kondisi kejiwaan dari tersangka, Pak? Kalau dari laporan saksi, sementara belum terlalu sempurna, belum ada yang menguatkan juga. Tapi kalau dari cara kami kemarin berkomunikasi, seolah-olah ibu ini kayak mengidap suatu penyakit seperti psikopat. Jadi kami akan adakan untuk konsultasi dengan psikiater setelah semua berkas sudah terpenuhi, tetap kita melaksanakan konsultasi dengan psikiater. Baik, Pak, informasinya juga ini pelaku benar melakukan mutilasi juga terhadap korban, Pak? Betul, Mbak.
Jadi selain digorok lehernya, kemudian ada bagian tubuh lain yang terpotong. Hanya kepala saja, Mbak. Oke, mungkin untuk kronologis secara spesifiknya tidak usah dijelaskan secara detail, Pak Kapolres. Tapi saya ingin kembali lagi, Pak. Kok tadi Pak Kapolres menyampaikan bahwa kondisi kejiwaan dari tersangka itu indikatornya apa, Pak? Ketika diperiksa tadi seperti apa? Ketika diminta keterangannya tadi belum dijelaskan secara spesifik. Ya, karena tersangka ini sempat berkomunikasi dengan kami sebelumnya, sebelum dia juga memberikan kesaksian, dan kami juga dia juga ke Polres untuk membuat laporan polisi. Nah, ternyata dia tersangkanya. Oke, dari situlah terus polisi mengindikasikan bahwa ada gangguan kejiwaan di sana ya, Pak ya? Betul, Mbak, iya. Baik. Untuk motifnya sendiri apakah hanya karena perhiasan atau ada motif lain? Sementara hanya motif perhiasan, tapi juga tersangka ini suka menonton film-film yang istilahnya film-film seperti macam film yang suka yang di Amerika itu yang suka sadis sadis-sadis gitu ya? gitu, Mbak. Oke. Motong kepala gitu. Ya, dia terobsesi gitu. Oke. Itu keterangannya beliau ya Pak, tersangka ya, dia terobsesi dari film-film tersebut. Iya, Lalu kemudian, film-film tersebut. baik, kalau saya begini, yang viral juga adalah ada wawancara antara polisi dengan tersangka. Mungkin boleh dijelaskan Pak, apa saja yang kemudian keterangan yang diberikan pelaku terhadap polisi, kepada polisi? Keterangannya diberi pelaku seolah-olah tersangka ini merupakan saksi, gitu, Mbak. Oke, baik, nanti kita tunggu Pak perkembangan penyidikan termasuk kondisi kejiwaan dari yang bersangkutan ya Pak ya. Itu nanti kami tunggu karena itu nanti tentu akan sedikit banyak pengaruh Mbak. terhadap proses hukumnya. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya Betul, Mbak, sudah ya. bergabung bersama kami. Sehat Terima selalu. kasih, Mbak. Ya.